Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Awas ada mobil! Sedap, sedap, sedap. Oke, halo semuanya, gimana kabarnya? Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Karena video ini akan mengajari kalian tentang rahasia bersyukur. Asik. Oke, sebelumnya terima kasih atas nama Awas Ada Mobil yang telah mendonasikan cuannya ke saya. Dan tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film yang sudah saya review sekitar 100 lebih episodenya. Wow, pengalaman mata gue jauh di atas rata-rata cuy. Dibuka dengan anak tim 2 aka yatim piatu bernama asli Luna bukan Fatah. Ya, kalau Fatah itu laki-laki yang menolak berbatang, asik. Dimana film dimulai, si Luna tiba-tiba ingin diurus oleh kedua orang tua ini dengan ikhlas dan bukan hanya di depan kamera. Karena kalau di depan kamera saja itu hanya sosial eksperimen. Jadi kamu tinggal di sini saja ya? Selamat, Anda telah merekrut sesosok dajjal. Bukannya jadi anak, malah tetap jadi pembantu. Lah, kukira login kakak, tahu-taunya login job street. Keesokan harinya karena majikannya keluar kota untuk menghadiri rapat dengan Viva, Luna pun mulai menjelajahi seisi rumah tanpa mengatakan peta karena ia dengan gampangnya menemukan perhiasan milik majikannya. Asik, jiwa-jiwa flexing keluar ya guys. Alhasil di hari itu juga si Luna mulai flexing sepuas mungkin karena para entitas terkuat di bumi ini mengira Luna seorang artis yang kesasar di kampung. Dan ketika sampai di warung Bu Judes, seorang pria pun tak sengaja menyenggolnya. Ya ilah, si Alif udah gak jual susu lagi, Liv. Si Alif pun tak sengaja menyenggol Luna sampai tasnya pun ketumpahan kencing Titan yang diminum si Alif. Tasnya rusak loh. Buset, kena air doang langsung rusak. Itu air apa asam lambung? Namun karena Alif ini lelaki yang bertanggung jawab, ia pun sampai ke Istanbul, Turki untuk membeli tas baru demi mengganti tas milik si Begunda Luna. Dan mungkin si Alif ini jebolan Indonesia gatelan, ia pun langsung mengeluarkan bakatnya dengan memberi kartu namanya karena katanya si Luna ini kesepian. Kalau misalkan Mbak butuh teman, bisa kabarin saya. Butuh teman buat ngapain tuh? Nah besoknya karena majikannya sudah pulang, Luna pun yang memiliki sifat seperti Dobleh, ya seaslinya 2 orang, secara baik hati menghidangkan makanan tanpa mengeluarkan suara dari mic clip-on yang keselak. Ya kalian tahu sendirilah, suara dalam hati bisa kedenger keluar. Namun setelah beliau pergi barulah si Luna beraksi karena di hari itu juga ia ketemuan dengan Begundal Alif yang memberinya hadiah berupa jam tangan Rolex bekas milik Arab Zootopia. Tapi memberi hadiah bukan berarti si Begundal ini memberikan hatinya juga, karena besoknya si Alif bisa-bisanya ngenalin tunangannya ke si Luna. Maunya Alif apa? Coba gabut bet dah. Nah, kamu orang pertama yang aku undang. Gila, bisa-bisanya juga pacar si Alif nggak cemburu loh. Kemudian saat Alif memesan minuman, Luna pun mencoba berbasa-basi dengan pacar Alif dengan... Aduh, basa-basi macam apa ini? Orang tua kamu kerja apa? Langsung ke privasi dong. Beberapa jam kemudian datanglah majikan Luna dan begitu kagetnya mereka melihat rumahnya kosong melompong. Namun beruntung, si Luna yang mampu mengkamuflase dirinya, ia pun langsung berpura-pura menjadi perempuan soleh yang sehabis pulang dari pengajian. Lalu ketika di kamar, majikannya pun berkata, kita itu ada ponakan yang mau tinggal di rumah kita terus sama suaminya juga. Nah ini... pasti dah kalian udah tahu kan siapa yang dimaksud. Emang mengplot twistkan kali film ini. Dan besoknya ketika Luna datang ke tempat nikahan Alif, begitu kagetnya ia melihat majikannya juga ada di sana, apalagi posisinya sedang ingin memberikan racun tikus ke minuman calon istri Alif. Ya sebut aja Sylvie. Racun? Nah ini kamu bawa racun? Nah mengetahui Luna ingin membunuh, majikannya pun auto murka dan sempat ingin membawa Luna ke kantor polisi. Tapi dengan kekuatan Dobleh, Luna pun langsung merubah sifatnya dari yang mem-BGSD-kan banget menjadi memelokan banget. Dan karena kekuatan Dobleh yang dikeluarkannya, Alif dan Sylvie pun auto tersentuh ginjalnya. Hingga akhirnya ia pun memaafkan Luna, jadinya Luna pun tak jadi mengganti skinnya dengan baju bertuliskan caps lock tahanan. Beberapa hari kemudian Luna pun dipindah tugaskan dari yang awalnya menjabat sebagai recycle bin, sekarang malah menjadi builder di kebun. Kerjaan masih numpuk tuh. Malas bener nih anak baru. Walaupun cosplay jadi builder, tapi ini muka mak nggak bisa dibohongin loh. Nggak cocok jadi orang susah, serius dah.
alisnya cetar. Kala itu datanglah majikan Luna yang sedang mengenalkan mandornya dengan pewaris kebun ini. Ya siapa lagi kalau bukan Alif? Pintar kali ya si Alif, nikah sama keluarga orang kaya biar dapat warisannya. Alhasil mandornya pun auto kesel karena Alif menggunakan orang dalam untuk menjabat sebagai kepala kebun. Ditambah lagi hati si mandor harus terkena savage dari cangkem minion ini. Masa abang dari mandor pengen naik kelas jadi majikan bang? Emang ya manusia nggak ada rasa puas akan sesuatu. Dikasih kerja jadi mandor, minta yang lebih tinggi lagi. Mengetahui mandor yang bernama Sopian ini iri dengan Alif, Luna pun langsung merekrutnya menjadi anggota penggebean dosa dengan memberikan rencana tutorial mengeki Alif dari sana. Dimana si Luna ini berniat menghancurkan rumah tangga Alif dengan mengadu ke si Sylvie kalau Alif sering digodain di kebun. Tapi tentunya Sylvie yang dari lahir tidak memiliki otak kotor seperti saya, ya tentunya dong kata-kata tadi tak menggoyahkan hatinya. Banyak banget orang-orang di kebun yang godain. Ya jelas lah percaya, orang kerja di kebun emak-emak semua. Masa iya Alif mau sama mama? Nah karena rencana A-nya gagal, mereka pun mencoba rencana B-nya dengan mengajak Alif nongki di warung nasi Padang. Karena si beguna Luna ini berniat mencampurkan minuman Alif dengan serbuk-serbuk kematian. Yang ini ya, Cak. Ini saya bantuin. Boleh? Lah, tumben kali ada warung family friendly gini. Mau dibantuin sama orang gak dikenal lagi. Alhasil setelah meminum minuman buatan Luna, kepala si Alif pun auto keliengan dan terjadilah sebuah adegan ala-ala perindapan tanpa lagu Kuco-Kuco Hotahe, di mana si cewek yang menolong ini adalah suruhan Luna karena ia mau aja mendokumentasikan dirinya ala-ala orang sehabis dicas untuk membuat perang dunia dalam rumah tangga si Alif. Kemudian besoknya saat si Alif pulang dengan kepala serasa tergedik beton, istrinya pun mulai curiga karena mencium bau Alif seperti sehabis mabuk Hela Atuh bareng Bobon Santoso. Apalagi saat di kamar, si Sylvie pun mengecek HP Alif yang berisi foto-foto bareng wanita lain, seakan-akan habis melakukan hubungan. Kala itu si Sylvie pun langsung menemui Luna untuk bercurhat ria, namun si Luna bukannya mendengarkan, malah ia menambah lagi sakit hati si Sylvie dengan memberikan bukti kalau Alif memang sering mabuk anggur merah di sana. Melihat itu wajah Sylvie pun seperti orang ingin kerasukan, jadinya daripada Sylvie memanggil penunggu di sana untuk mengatakan yang sebenarnya, Luna pun langsung membawanya pulang. Nah di rumah datanglah wanita penggoda yang aktingnya sangat kaku mengaku-ngaku kalau ia adalah simpenan si Alif. Jangan pura-pura nggak kenal mas, aku Rosa. Aduh, kaku amat deh aktingnya kayak kanebo kering. Saat itu datanglah si Sylvie yang berwajah hatinya tersakiti, malah nambah sakit lagi hati si Sylvie sampai ia pun ingin mendelitkan dirinya. Tapi bayi dalam kandungan ini butuh ayah. Semudah itu ya nuduh orang ngamilin. Zaman sekarang udah canggih, kenapa nggak tes ke dokter aja sih? Dan karena mungkin ini zaman megalitikum, keluarga si Alif pun percaya-percaya aja, apalagi si begundal Sylvie ini malah langsung ingin menceraikan si Alif. Aduh. Warga ramai-ramai datang ke perkebunan pak. Warga akan membawa Papa Du ke kantor polisi pak. Yaelah, ini lagi datang-datang nambah masalah. Tapi wajar sih warga di sana nggak ada otak semua kali ya. Gampang banget percaya sama beginian. Setelah tereliminasinya Alif dari kebun, kini Sopian pun berhasil menggantikan jabatan si Alif. Buset dah. Kebun seluas harapan orang tua cuma diurus sama 5 builder. Karena dengan gabutnya, majikan Luna ini bisa-bisanya menyerahkan warisan kebunnya ini ke si Sopian. Wah. Sopian, kita ke rumah untuk tanda tangani surat-surat tanah perkebunan ini. Berawal jadi mandor, lama-lama jadi pemilik kebun. Di sisi lain ada Alif yang sedang tarik tambang karena si Rosa tak mau diajak tes DNA untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengecasnya. Sebenarnya nggak perlu tes DNA sih. Tinggal cek kehamilan aja udah. Lu beneran hamil apa enggak? Saat itu datanglah Sylvie yang melihat mereka berdua dan tentunya ia langsung cemburu karena belum berhasil move on. Lalu kesempatan itu pun dipakai oleh Sopian meet and greet dengan hati si Sylvie karena ternyata ia diam-diam sudah menumbuhkan benih-benih cinta. Asik. Aku jadi semakin cinta sama kamu Sila.
Hari demi hari Sopian pun perlahan mendekati Silvi, tapi tentunya itu gagal karena imannya setebal darah Johnson, apalagi saat sekarang tiba-tiba muncul Sil. Dan karena jatuh cinta ini membuat sifat Sofian yang awalnya mendajalkan sekarang malah membucinkan. Dan mulai saat ini, aku akan berhenti melakukan kejahatan. Nah, inilah yang dinamakan laki-laki akan berubah jika menemukan wanita yang tepat. Asik. Nah, mendengar si Sopian ingin bertobat, membuat cangkem si Luna pun nyerocos secara otomatis layaknya motor metik, yang padahal di belakang mereka sudah ada majikannya. Alhasil majikannya pun langsung mengetahui rencana pendajalannya. Kala itu majikannya pun ingin melaporkan mereka ke kantor polisi, namun ia melakukan adegan lari-larian terlebih dahulu karena si Luna ingin mengediknya untuk menghilangkan barang bukti. Dan karena terjebak di jurang, ya entah kenapa ini bapak malah bisa ke pojok di jurang padahal udah tahu jalan keluar dari kebun. Tapi intinya ini majikan gak ada diapa-apain, malah melesat berseluncuran hingga ke dasar jurang. Kemudian besoknya karena si bapak nggak pulang-pulang, Silvi pun mencarinya ke kebun dan Alif yang kebetulan lewat sana mendengar percakapan mereka, sehingga ia pun ikut mencari mantan mertuanya itu sampai ke jurang-jurang. Karena kebetulan berhasil menemukan jejak mertuanya berupa kopiah yang tertinggal. Di mana ternyata mertuanya ini belum mati, tapi baru aja ditemukan si bapak malah langsung koit. Tahu gitu nggak usah ditemuin dong biar hidup selamanya. Lalu ketika si Silvi dan Luna datang, dengan entengnya cangkem Luna pun menuduh, Kamu pasti pembunuhnya, Pandu. hingga akhirnya Alif pun dijadikan tersangka akibat tak ada CCTV layaknya kasus Simulet. Ketika dibawa ke rumah Pak RT pun tak bisa menerima kasus ini karena belum ada bukti-bukti yang kuat. Tapi lagi-lagi cangkem si Luna pun nyerocos secara otomatis. Nggak bisa gitu dong. Dia akan ditemukan di TKP. Oh, berarti orang yang nemuin jenazah artinya dia yang bunuh toh. Gila, teori macam apa ini? Jadinya karena hanya Pak RT yang dibekali otak oleh sutradara, ia pun melepaskan Alif begitu saja karena teori dari Luna sungguh di luar nalar. Nah, besoknya si Alif pun berusaha mengcosplay dirinya ala-ala manusia wibu, di mana ia berniat menyelidiki kasus kematian mertuanya itu dengan cara melamar sebagai builder di kebunnya. Tapi sayangnya ternyata si Alif ini tak pro dalam mengcosplay diri karena ia dengan gampangnya geblek malah lepas penyamaran karena ia dengan gampangnya membuka identitasnya. Lalu dengan sifat doblehnya, Luna pun tiba-tiba berpihak ke Alif karena ia mencoba mengekik Sopian dari jabatannya. Dasar wanita racun dunia. Kemudian besoknya, ini fotonya. Sudah saya edit sesuai dengan permintaan kamu. Buset, editor ikan terbang sampai turun tangan dong. Saat itu Luna pun menyewa editor ikan terbang untuk mengedit foto Sopian dengan Silvi, sehingga karena editan itu membuat hati Alif pun auto terkelepek-kelepekan. Nah, malam harinya Alif pun datang dan langsung menggedik Sopian, ditambah lagi Luna yang datang menghadirkan sosok Rosa untuk memberikan critical damage sampai membuat kepala saya pusing karena film ini sangat mengplot twistkan. Gila dah. Selama ini saya dibayar sama Seven dan Sila. Gampang bet dah ya rusak hubungan orang, cuman bermodalkan cangkem yang ngaku-ngaku aja. Hasil mendengar tuduhan itu, jantung Sopian pun benar-benar merasakan critical damage, sampai-sampai ia pun memutuskan untuk meng-shutdownkan dirinya daripada harus terkena critical damage lebih dalam lagi. Dan saat dibawa ke rumah sakit, kalian tahu kan jawaban dokter apa? Pak Sopian terkena stroke. Kena stroke dong, kok bisa lu cuman kena tuduhan doang stroke. Bentar. Oh, pantesan aja stroke. Badannya kesentuh lantai beton toh pas jatuh. Setelah terstruknya Sopian di rumah sakit, kini Alif pun kembali berjaya di rumahnya seperti mendapatkan warisan kebun. Sedangkan Luna yang awalnya menjadi recycle bin, majikannya pun menginvite-nya untuk bergabung di kartu keluarganya. Wah, semudah itu yang merubah keturunan. Besoknya mulailah si Luna flexing seperti sedia kala, ya dengan berjalan zigzag layaknya model Erigo di New York. Apalagi sekarang ia menjadi tukang pinjemin uang yang di-backing oleh bapak ini. Buset, nggak ada serem-seremnya dah nih orang. Preman mental bebelak ini mah. Malam harinya tanpa ada hujan atau ulti Eudora, ini tiba-tiba mungkin si Alif kebelet ngecas. Jadinya ia pun melamar Luna untuk melampiaskan nafsu bejatnya, tapi secara sah suami istri. Asik.
Sementara di rumah sakit, seperti biasa apapun sakitnya, selang bensin selalu terhubung ke tubuh pemain. Tapi di sini bisa-bisanya katanya Shrug Sopian dengan izinnya bangun untuk membongkar segala kejahatan di muka bumi ini. Karena entah kapan ini begundal sembuh malah tiba-tiba bisa datang untuk menangkap Luna. Apalagi congornya udah nggak salah server lagi. Kala itu Luna pun berlari ke tempat TH yang belum jadi dan menginjakan kakinya di semen cap 3 roda dan... Aduh. Kasihani aku, tolong mas. Kaki kecebur semen doang minta tolong. Tak lama kemudian datanglah buset, grafik kematian. Datanglah para warga beserta Alif dan juga Silpi untuk AFK menyaksikan detik-detik kematian dari Luna. Dan benar saja dari atas muncullah ulti Eudora diselimuti kentut Vale ditambah dengan efek hujan yang real banget. Sampai membuat tubuh si Luna pun tenggelam di tempat adukan semen. Wow, real banget ya guys. Dada-dada ke kamera, dada-dada. Lagian ini seberapa dalam sih adukan semennya? Setelah mengobok-obok tangannya di sana, akhirnya si Luna pun berhasil ditarik keluar dengan kondisi telah terbenetkan. Singkat cerita, ketika akan dimandikan, tiba-tiba air keran di sana berubah menjadi air susu Milo, yang tentunya membuat para builder ini mengundurkan dirinya sebagai tukang pencari air. Dan, aduh, coba deh kalian lihat ini, aduh gue udah nggak bisa berkata-kata apa lagi dah. Buset, keluar efek-efek api Uchiha dong. Nah, karena para warga tak mau memandikan Luna dengan air susu Milo, ya karena mending dijual pakai es bogem Milo, jadinya mereka pun langsung saja membawa jenazah si Luna ke pemakaman, dimana sekarang tak perlu lagi jalan kaki karena sudah ada go ambulan. Tapi karena naik ambulan, mereka pun malah menemui bahaya akibat kerandanya malah gila terbang dong. Sampai membuat kerandanya menyangkutkan diri di atas pohon. Dan saat dicari di bawah pohon muncullah ular yang sangat real banget. Ya jelas real bukan efek. Jadinya salah satu warga pun harus memanggil Panji petualang yang sudah pensiun untuk mengambil mainannya yang lepas. Dan dengan komat kamit di bibirnya, bukannya menangkap ular, tapi si Panji malah memanggil ulti Vale untuk turun ke Battleland of Dawn, sehingga membuat keranda si Luna nyungsep ke tumpukan sampah masyarakat. Kemudian saat mau diambil, ini efek apa lagi cuy? Ya bilang aja deh, keranda si Luna pun menghiraisin dirinya ke suatu tempat yang entah berada di mana. Alhamdulillah ya Allah. Wah, alhamdulillah. Keranda hilang, alhamdulillah. Serasa beban hidup hilang ya Pak ya. Oke, pesan immortalnya di sini, janganlah pernah serakah akan sesuatu dan selalu bersyukur agar tidak seperti Sopian yang sudah menjabat sebagai mandor malah pengen jadi pemilik kebun. Karena di saat kita tak bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan dan selalu ingin lebih, maka semakin kecil lagi peluang kita untuk mendapatkan sesuai ekspektasi di otak kita. Asik, ngomong apa sih gue? Gue aja nggak ngerti maksudnya. Tapi intinya, stay wak-wak guys.